Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Jampang Farm TV? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengatasi masalah keuangan yang mudah dipraktikkan. Namun sebelumnya saya mohon maaf sahabat-sahabat, saya bukan bermaksud untuk menggurui sahabat-sahabat semua, namun saya hanya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara mengatasi masalah keuangan yang tentunya ini mudah untuk diadaptasi oleh semua orang. Apakah sahabat-sahabat merasakan bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang sulit? Apakah sahabat-sahabat juga merasakan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini sangat tinggi? Ya. Apabila kondisi ini kita rasakan, apalagi tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan kita, tentunya ini menjadi pukulan tersendiri bagi ekonomi kita. Kemudian masalah keuangan yang lainnya yang sering dikeluhkan adalah gaji yang kecil, kemudian pengeluaran yang besar. Sebetulnya gaji yang kecil ataupun gaji yang besar, pokok permasalahannya bukan di situ, tetapi bagaimana kita bisa mengelola keuangan tersebut dengan baik. Sebesar apapun gaji yang kita miliki, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka kita akan merasakan kesulitan. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Kita jangan sampai mengeluh, kemudian berharap pada orang lain, berharap dari bantuan, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bekerja, berdoa, dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini. Cara mengatasi masalah keuangan yang pertama adalah membuat perencanaan keuangan. Kebanyakan masyarakat Indonesia sebagian besarnya tidak melakukan perencanaan keuangan. Jadi pendapatan yang masuk itu lewat begitu saja tanpa direncanakan pengeluarannya. Jadi kita harus mengenali pemasukan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Pengeluaran harus direncanakan sahabat-sahabat. Tentunya disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Misalnya hal sederhana, saya merencanakan keuangan selalu menuliskan dalam bentuk amplop seperti ini. Artinya kita harus membuat pos untuk pengeluaran. Misalkan pos yang pertama kita tuliskan di sini biaya untuk kesehatan. Pos yang kedua kita tuliskan untuk biaya kebutuhan makan dan minum. Yang ketiga misalkan biaya untuk operasional kendaraan dan lain sebagainya, sampai kita tuliskan berapa target kita ingin menabungnya gitu ya. Jangan lupa tentunya sedekah juga kita targetkan juga supaya kita tidak lupa dengan sedekah. Tuliskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabat. Tips yang kedua adalah catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Artinya kita tuliskan rincian setiap hari kita mengeluarkan. Agar apa tujuannya? Supaya kita bisa mengevaluasi pengeluaran hal yang tidak perlu. Tentunya ini menjadi bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan pada bulan berikutnya. Tips yang ketiga adalah terapkan hidup sederhana dan hemat. Hidup sederhana dan hemat bukan berarti kita tidak jajan ya, tetapi kita tidak poya-poya, tidak berlebihan. Artinya kita benar-benar membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah mulailah berwirausaha. Tentunya dengan kita berwirausaha, maka kita akan mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa di bidang peternakan, pertanian, ataupun jualan. Yang terakhir adalah lakukan investasi. Saat ini sudah banyak perangkat investasi. Namun bagi saya yang hidup di kampung, saya lebih memilih investasi dengan cara melakukan penanaman pohon.
Di antaranya yang ada di samping saya ini ya pohon mangga, bisa pohon durian. Tentunya seperti pohon buah seperti ini, kita hanya menanam satu kali dan di kemudian hari kita akan panen secara terus-menerus. Tentunya itu menjadi sebuah investasi. Untuk menjadi bahan renungan sahabat-sahabat, jangan pernah kita menyepelekan berinvestasi dalam bidang pertanian sahabat-sahabat. Contohnya di depan saya ini ada pohon cabai ya. Dengan kita menanam cabai berarti kita sudah mulai investasi dalam bentuk kecil-kecilan. Pada saat kita butuh cabai, minimal kita tidak mengeluarkan uang untuk membeli cabai, tapi kita tinggal memetiknya. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita belum bisa meningkatkan penghasilan kita, minimal kita bisa menekan pengeluaran kita. Sederhana, apabila kita membeli kebutuhan bumbu misalkan ya, ada cabai, ada sayuran, tentunya kita akan menghabiskan gaji kita kalau kita selalu mengandalkan dari gaji. Tetapi kalau kita rajin menanam, tentunya itu akan bermanfaat sekali menekan pengeluaran kita. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.